Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia dengan NIM 053537316. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 2 praktek mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi pemesanan restoran menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam tugas ini saya diminta untuk mengimplementasikan berbagai konsep Java seperti tipe data, variabel, terus identifier dan keyword, kemudian ada kelas, objek dan juga metode. Kemudian ada penggunaan array, struktur keputusan if else, dan switch. Kemudian struktur perulangan seperti for, while, dan juga do while. Kemudian serta fitur pengelolaan menu restoran dan pencetakan struk. Nah, kemudian ada juga tujuan pemrograman ini adalah membuat aplikasi restoran sederhana yang dapat menampilkan daftar menu, menerima pemesanan pelanggan, menghitung total biaya termasuk pajak, servis, dan juga diskon. Kemudian memberikan promo beli satu gratis satu dalam kategori minuman, kemudian mengelola menu oleh pemilik restoran seperti menambah, mengedit, kemudian dan juga menghapus menunya. Kemudian yang terakhir yaitu mencetak struk pembayaran secara lengkap. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya sudah membuat Java project dengan nama tugas 2 pemrograman desktop. Lalu saya memiliki package yaitu pemrograman desktop, dan di dalam package-nya terdapat 2 kelas yaitu kelas menu dan juga kelas main. Baiklah, dalam program ini saya membuat 2 kelas utama, yaitu kelas menu dan juga kelas main. Nah, saya jelaskan dulu untuk di bagian menunya. Di sini fungsinya untuk menyimpan informasi setiap menu, yaitu nama menu, harga, dan juga kategori. Jadi setiap objek menu akan disimpan ke dalam array menu. Nah, singkatnya itu kelas ini adalah cetakan data menu restoran, seperti itu. Nah, di sini untuk script atau sintaksnya, di sini ada syntax package atau nama package yang saya buat yaitu pemrograman desktop. Ada public class menu, string nama, double harga, string kategori. Ini merupakan konstruktor, yaitu cara khusus untuk membuat objek menu baru. Jadi setiap kali kita menulis new menu, maka baris ini akan dipanggil. Seperti baris parameter nama, harga, dan juga kategori adalah data yang wajib kita isi saat pembuatan menu. Ibaratnya seperti formulir pendaftaran, kita ini harus mengisi 3 kolom ini terlebih dahulu, baru objek bisa dibuat. Kemudian ada dis nama. Nah, dis nama ini merupakan variabel yang bernama nama, kemudian dia memiliki parameter, yaitu namanya adalah nama. Nah, jadi baris ini adalah isi nama milik objek dengan nama yang kita kirim dari luar, seperti itu. Jadi nilai parameternya ini dipindahkan ke variabel objek, yaitu dis ya, digunakan supaya Javanya nggak bingung cara membedakan keduanya. Kemudian ada dis harga. Dis harga ini baris yang untuk melakukan hal yang sama seperti bagian nama. Jadi nilai harganya ini kita kirim lewat parameter, akan dimasukkan ke atribut harga milik si objeknya. Jadi kalau kita membuat menu dengan harga 20.000 misalnya, maka sekarang objek tersebut menyimpan angka itu di dalam dirinya sendiri gitu. Kemudian ada dis kategori. Nah, dis kategori ini baris yang mengisi kategori objek. Nah, dis kategori ya kan, dengan kategori yang kita berikan dari luar parameternya. Biasanya kategori ini berisi makanan dan juga minuman gitu. Fungsinya untuk membedakan jenis menunya gitu kan, apakah menunya ini termasuk ke makanan atau ke minuman gitu kan. Jadi dis ini juga dipakai untuk memastikan kita sedang mengisi variabel milik objek, bukan variabel sementara dari parameternya, seperti itu. Nah, untuk di bagian kelas main ini berisi seluruh proses aplikasi seperti inisialisasi menu awal, pemesanan pelanggan, perhitungan total harga seperti promo dan juga diskon, pencetakan struk, dan pengelolaan menu restoran. Nah, di dalam kelas main juga terdapat beberapa metode penting seperti tampilkan menu, cari menu, pelanggan menu, kemudian cetak struk, menu pengelolaan seperti fitur admin, kemudian ada tambah menu, ubah harga, dan juga hapus menu. Nah, untuk pada variabel globalnya di sini ada static menu ya, integer, kemudian string, integer, double integer. Ini merupakan array untuk menyimpan maksimal yaitu 100 menu dengan tipe datanya adalah objek menu, kemudian menyimpan jumlah menu yang sudah terisi dalam array menu, kemudian menyimpan nama item pesanan pelanggan, terus menyimpan jumlah pembelian untuk tiap item pesanan, menyimpan harga satuan dari item pesanan, dan juga
counter untuk jumlah pesanan yang sudah dimasukkan pelanggan. Ada juga static scanner input, ini fungsinya untuk membaca input dari si keyboardnya gitu. Kemudian pada bagian main, ini merupakan inisialisasi menu ya. Inisialisasi menu ini untuk mengisi menu awal restoran yang berjumlah 8 item. Nah, kemudian ada integer pilihan, di sini pakai fungsi do dan juga switch. Ada while ya, ini tuh menampilkan menu utama secara berulang sampai user memilih keluar. Nah, di sini ada sistem out println aplikasi restoran. Ini merupakan header menu utamanya gitu. Kemudian ada menu pelanggan, kemudian menu pengelolaan restoran, dan juga 0 yaitu keluar dan pilih menu ya. Jadi ketika opsi di sini dimunculkan, jadi aplikasi restoran ini memiliki opsi untuk pelanggan untuk memesan makan atau minuman, dan opsi khusus sebagai si pemilik restorannya seperti tambah, ubah, dan juga hapus menu. Kemudian yang keluar ini untuk menutup aplikasi, ada pilihan input next int, itu merupakan membaca pilihan input angka, membersihkan buffernya, kemudian menjalankan menu sesuai pilihan, masuk ke fitur pemesanan ya di sini, lalu masuk ke fitur pengelolaan, menutup program, dan juga menangani input yang salah. Nah, kemudian pada inisialisasi menu ini ya, kita scroll ke bawah, ada public static void inisialisasi menu. Di sini menampilkan menu makanan dengan counternya, menu otomatisnya naik. Kemudian ada tambah item, yaitu ini jumlah menu plus plus, jadi nambah item yang kedua, ketiga, keempat, kemudian nambah juga untuk minuman yang ke 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian kita ke menu pelanggan. Pada bagian menu pelanggan ini atau metode menu pelanggan ini terdapat jumlah pesanan 0. Ini merupakan reset daftar pesanan untuk pelanggan baru ya. Kemudian di sini ada fungsi while ya. Fungsinya untuk melooping pemesanan sampai pelanggan mengetik selesai. Kemudian tampilkan menu di sini untuk menampilkan daftar makanan dan juga minumannya. Ada masukkan menu dan atau selesai. Di sini pelanggan mengetik nama menunya jika selesai. Nah, if pilih equals ignore case selesai ya. Jika sudah selesai, pelanggan itu bakal keluar ke pemesanannya dan cari nama menu dalam array. Nah, ini untuk cari menunya. Kemudian ada if index menu, ini fungsinya untuk jika menu tidak ditemukan maka harus meminta input ulang. Kemudian integer jumlah, ini fungsinya untuk menginput jumlah pesanan. Kemudian ada simpan pesanan ya. Simpan pesanan ini untuk menyimpan nama pesanan dan juga menyimpan jumlahnya berapa gitu kan. Kemudian kita scroll ke bawah, ada juga cetak struk ya. Cetak struk ini fungsinya untuk ketika user menginputkan dan sudah selesai maka akan dicetak struknya. Nah, kemudian di sini ada metode tampilkan menu ya. Untuk tampilkan menu ini ada makanan dan juga minuman. Untuk menu makanan ini pakai fungsi if. Kemudian ini menampilkan item kategori makanan, menampilkan nama plus harganya gitu. Jadi ketika user memilih makanan atau minuman, maka akan tampil tulisan makanan dan juga minumannya gitu. Kemudian ada cetak struk ya. Untuk cetak struk ini, public static void cetak struk metodenya itu dia ada sistem yang bertipe data double, total sama dengan 0, itu merupakan total harga sebelum pajak, servis, atau biaya pelayanan ya, di diskon. Dan juga ada tipe data boolean, ada minuman, false. Nah, di sini menandakan apakah ada minuman dalam pemesanan. Terus pakai looping dari for ya. For ini untuk menghitung subtotal tiap pesanan. Kemudian ada subtotal ya di sini. Nah, subtotal ini rumus untuk total per itemnya, kemudian total plus sama dengan subtotal. Ini fungsinya untuk akumulasi total keseluruhan. Kemudian ada cek kategorinya. Cek kategori menandakan apakah produk adalah minuman atau makanan gitu ya. Kemudian ada double pajak. Nih, double pajak, double service, diskon, dan juga bonus minuman. Itu merupakan seperti fitur dari pajak 10%, kemudian diskon 10%, biaya layanan tetap sebanyak 20.000, kemudian bonus makanan, promo beli satu gratis satu minuman, dan hitung total akhirnya. If ya, ini pakai fungsi if, total minumannya apabila lebih dari 100.000, maka itu diskon 10%, dan totalnya apabila lebih dari 50.000 maka akan mendapatkan promo beli satu gratis satu minuman gitu. Nah, kemudian hitung total akhir ya. Total sama dengan total plus pajak plus servis atau biaya pelayanan dikurangi diskon gitu. Kemudian ada print stroke ya. Print stroke ini fungsinya untuk
tampilkan semua informasi pembayarannya. Jadi jumlahnya yang harus dibayarkan itu berapa, seperti itu ya. Kemudian ada metode menu pengelolaan. Pada menu pengelolaan ini untuk si adminnya ya. Untuk si adminnya ini pilih menggunakan looping do untuk menampilkan menu pengelolaan seperti tambah, ubah harga, hapus menu. Kemudian ada pilih input next int. Nah, ini tuh untuk menampilkan pilihan adminnya, bisa mau tambah menu, ubah harga, menu tertentu ya kan, terus juga bisa hapus ya. Nah, di sini. Kemudian ada public static void tambah menu. Jadi ketika metode tambah menu ini ada string, ada double, kemudian string kategori dan juga menu. Jadi ketika input nama menu barunya, input harganya, input kategori, kemudian disimpan. Kemudian ada metode ubah harga ya. Metode ubah harga ini menampilkan menu, terus cari menu berdasarkan nama. Jika tidak ditemukan maka dia akan berhenti. Kemudian pastikan admin yakin sebelum mengubah. Jadi di sini ditampilkan yakin ubah harga ya atau tidak. Ketika menuliskan ya, maka harga berhasil diubah. Kemudian jika tidak, mungkin perubahan bakal dibatalkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada metode hapus menu. Di sini cari menu berdasarkan nama. Kemudian jika tidak ditemukan maka stop. Kemudian ada konfirmasi hapus. Ini untuk menghindari kesalahan pada saat menghapus ya. Terus ada for, if for dan juga else. Ini fungsinya untuk shift item array ke depan agar posisinya itu rapat ya. Kemudian ada jumlah menu. Ini untuk mengurangi jumlah menunya gitu. Jumlah menu min ini untuk mengurangi jumlah menunya. System out println maka akan muncul menu berhasil dihapus. Apabila tidak, system out println penghapusan dibatalkan, seperti itu ya. Langsung saja kita coba untuk penjelasan alur programnya ya. Untuk langsung saja kita run. Nah, di sini akan muncul tampilan aplikasi menu restoran, yaitu ada 1 dan juga 2 ya. Kita pilih menu untuk pelanggan atau untuk pengelolaan. Nah, di sini kita contohkan untuk menu pelanggan terlebih dahulu ya. Kita ketik 1. Nah, kemudian muncul menunya gitu. Menu pemesanan restoran, ada makanan dan juga minumannya. Di sini masukkan nama menu atau selesai. Misalnya saya masukkan menu, saya mau pesan nasi goreng. Kemudian ada jumlah, masukkan jumlah, misalnya jumlahnya ada 5. Kemudian kita disuruh masukkan nama menu lagi atau selesai. Misalnya saya pesan lagi es teh. Kemudian jumlahnya itu misalnya 15. Nah, kemudian kita disuruh masukkan nama menu lagi gitu kan. Saya tidak akan memasukkan nama menu lagi, jadi saya selesai saja. Nah, ketika di enter maka akan muncul struk pembayarannya. Di sini ada nasi goreng kali 5, itu harganya berapa? Kemudian es teh kali 15 harganya berapa? Maka total pesanannya adalah 175.000 dengan mendapatkan pajak 10% ya, menjadi 17.500. Servis atau biaya pelayanan 20.000. Kemudian karena kita memesan es tehnya itu lebih dari 50.000, maka kita akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian promo buy one get one, minuman ya, dapat 1 minuman gratis. Nah, jadi total yang harus dibayarkan adalah 195.000, seperti itu. Kemudian kemudian muncul lagi aplikasi restoran, menu 1 pelanggan dan menu pengelolaan. Kita coba di menu pengelolaannya ya. Saya ketikkan 2, kemudian di sini muncul menu pengelolaan, tambah menu, ubah harga menu, hapus menu atau 0 kembali gitu kan. Saya coba satu persatu, yaitu untuk tambah menu 1. Nah, misalnya nambah menu baru yaitu nasi kebuli contoh ya. Nah, harganya berapa? Misalnya saya kasih 20.000. Ya, kemudian kita enter. Kategorinya kita masukkan yaitu makanan. Ketika enter, maka dia akan muncul pesan menu berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita ke menu ubah harga menu. Misalnya kita ketikkan 2. Nah, di sini muncul menu makanannya ya. Di sini ada yang baru saja kita tambahkan yaitu nasi kebuli 20.000. Misalkan nama menu yang ingin kita rubah yaitu nasi kebulinya kita rubah menjadi 15.000 ya. Misalnya kita masukkan menunya nasi kebuli. Yakin ingin ubah harga ya. Kemudian harga barunya jadi 15.000 ya. Nah, maka harga berhasil dirubah. Kemudian kita pilih menu selanjutnya yaitu hapus menu, yaitu nomor 3. Nah, di sini masukkan, oh ya, kita lihat dulu di nasi kebuli ini sudah berubah menjadi 15.000 ya. Nah, kemudian masukkan nama menu yang ingin dihapus. Kita hapus sih nasi kebuli. Nasi kebuli, kita hapus, yakin ingin menghapus ya. Nah, maka menunya berhasil dihapus seperti itu. Kita pilih 0 untuk kembali ya. Kita pilih ke menu pelanggan lagi 1.
Nah, maka si nasi kebuli tadi sudah hilang, tuh, sudah dihapus ya. Baik, itulah penjelasan program aplikasi restoran yang saya buat untuk tugas praktek 2 pemrograman berbasis desktop. Program ini sudah mencakup seluruh indikator penilaian mulai dari penggunaan array, struktur keputusan, perulangan, kelas, objek, dan juga pengelolaan menu. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.